Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dan luar biasa atas kehidupan kita. Hingga pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh memuji Engkau dan meninggikan nama Engkau. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bapa Kau baik, sebab Kau ajaib. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Kau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, amin. Di tengah sembah dan puji, Nuh
Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Namanya Shikana Matakara Lamayas. Shikana Matakara Lama-Lamayas. Inara Matakara Lama-Lamayas. Shikana Matakara Lama-Lamayas. Dimuliakan seluruh sidang jemaat sama-sama. Kami undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, lagi dimuliakan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Lebih lagi pada saat pagi hari ini, kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan akan memuji, akan bergirang di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga nama Tuhan dibermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Haleluya, semua jemaat boleh katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini? Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Kita akan pujikan lebih lagi Bapak Saudara, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Saudara ya. Siapa kekasih hati Bapak Saudara?
Kurang keras Bapak Ibu Saudara. Siapa kekasih hati Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Sekali lagi. Siapa kekasih hati saudara sekalian? Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi kita akan memuji Tuhan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kasih tos kepada kanan kiri saudara. Beri semangat kepada kanan kiri muka belakang saudara. Haleluya. Meskipun di luar dingin Bapak Saudara, tetapi kita akan bersuka cita, kita akan berkeringat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudara, denganmu Tuhan kami berjalan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh
kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan sangat percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan boleh nikmati kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Itu semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Pertolongan dan mujizat yang Tuhan terus sediakan. Itu nyata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir bersama pada hari ini pernah mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Pernah mengalami kemurahan dan anugerah yang daripada Tuhan. Pernah mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Atau bahkan mungkin saat ini di antara Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat itu, mengalami pertolongan itu. Mari angkat tanganmu bersama saya. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hidupku Menggenapi firman-Mu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
setiamu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami datang mempersembahkan hidup kami. Bukan kami meminta, tapi kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah banyak memberikan banyak hal dalam hidup kami. Keselamatan Tuhan beri, pengampunan Tuhan beri, berkat-berkat mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang, inilah hidup kami, inilah tubuh jiwa roh kami, inilah pujian penyembahan kami. Kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada tempat ini, Engkau hadir di sini. Setiap jemaat yang datang kepada Tuhan tidak akan lepas dari perhatian dan pertolongan Tuhan pagi hari ini. Kami siap menikmati berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman, saya akan yang ngajak pujian kepada Tuhan yang tadi, yang kemarin dinyanyikan ya. Ebenezer saudara ya. Sampai di sini Tuhan menolong kepada kita. Kalau sampai hari ini kita ada, ini karena Tuhan. Bisa ditayangkan pujiannya Mas Keke yang saya kirim. Haleluya. Perhatikan pujiannya Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena siapa? Berkat Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Dari atas Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Tolong dicatat ya. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita siapa? Orang yang mengasihinya. Katakan Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Yes, Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan kepada Tuhan sekali lagi, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu
semua karena berkat Tuhan. Judulnya Ebenezer ya. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Sebab itu janjinya bagi kita, amin. Orang yang mengasihinya, katakan Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Cepat saja, Hale Ebenezer. Yes. Ya Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti sekali lagi dengan iman. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sudah percaya Tuhan pasti menolong kita dalam keadaan yang tidak menentu. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong dalam hidup kita. Ebenezer, itulah firman Tuhan hari ini. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan berarti hanya di sini saja, saudara. Artinya saudara, kalau Tuhan dulu menolong kita, sekarang menolong kita, sampai nanti Tuhan tetap menolong kepada kita. Amin. Karena kuasanya, kasihnya, pertolongannya, mukjizatnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Di dalam Alkitab ini ada dua peristiwa tentang Ebenezer, saudara ya. Kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat. Sudah ketemu 1 Samuel pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Mulai 1-3. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Tabut Tuhan dirampas. 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran
menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Kita melihat di sini. Ebenezer dalam perikop ini, Ebenezer yang pertama adalah tempat peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin, saudara ya. Dan di situ dikatakan firman Tuhan, orang Filistin mengatur barisan ketika menghadapi peperangan dengan orang Israel, saudara. Dikatakan firman Tuhan, mereka berhadapan, orang Filistin berhadapan dengan orang Israel, kemudian pertempuran itu menghebat. Dan terjadi apa? Terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin. Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Siapa yang menang di sini? Israel apa orang Filistin? Filistin yang menang. Bahkan ayatnya yang ke-10, saudara. Pasal yang ke-4, 10, demikian. Lalu berperanglah orang Filistin, yang kedua, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Firman Tuhan mencatat, Israel mengalami apa? Kekalahan. Kecil atau besar? Kekalahan yang besar, saudara ya. Israel mengalami kekalahan yang besar. Ayat yang ke-11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, tewas, meninggal. Ayat yang ke-18, perhatikan. Ketika disebutkan tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah orang hakim sebagai hakim atas orang Israel. Dan ayat yang ke-22, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Kalau kita melihat di sini, ayat yang ketiga perhatikan. 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, tentaranya Israel kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Bagaimana perkataannya? Bersama-sama, 1, 3. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Nah, ini juga pertanyaan buat kita. Mengapa tempat yang dinamakan Ebenezer, Tuhan menolong tadi? Mengapa tempat yang dinamakan Ebenezer sampai Tuhan menolong kita justru bangsa Israel mengalami kekalahan? Gitu ya. Mengapa justru bangsa Israel mengalami kekalahan? Mengapa tak ada pertolongan Tuhan seperti yang disampaikan oleh tua-tua Israel? Mengapa? Tentunya ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh bangsa Israel sehingga bangsa Israel ini mengalami yang namanya kekalahan. Mengapa yang dinamakan tempat Ebenezer justru bangsa Israel mengalami kekalahan? Kok bukan kemenangan? Gitu ya saudara ya. Ini kadangkala juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, bukankah aku harus melayani Tuhan? Sudah setia, sudah taat, melakukan firman Tuhan, bayar perpuluhan gak pernah bolong. Ibadah gak pernah bolong, gak pernah absen. Melayani, setia. Tapi kenapa ini masalah terjadi? Kok sepertinya Tuhan gak nolongin saya? Gitu loh.
Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mengapa saudara? Kita melihat ada sebabnya kenapa bangsa Israel tidak mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami kekalahan dan kekalahan dalam mereka. Kitab Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59. Sudah ketemu, kita baca Yesaya 59 ayatnya 1 dan 2. Kita baca bersama Yesaya 59 ayat 1 dan 2, 1, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yang membuat Tuhan tidak mendengar seruan doa kita. Saya percaya ketika waktu itu bangsa Israel pasti berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan ketika menghadapi orang Filistin. Tetapi kekalahan terjadi. Kenapa? Yang membuat Tuhan tidak mendengar itu karena apa Bapak Ibu? Dosa. Jelas, dosa itulah yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahku. Dosa itulah yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak bisa mendengar doa kita. Karena dosa. Dosa apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Iryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para ilah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dari sini kita melihat bahwa bangsa Israel melakukan dosa. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar. Akibatnya mereka selama 20 tahun mereka mengeluh. Mereka mengalami permasalahan. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, di situ firman Tuhan mencatat ayatnya yang ke-12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang durhaka. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan kemudian ayatnya yang ke-17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memakan rendah korban untuk Tuhan. Juga anak-anak Imam Eli. Saudara, mereka melakukan dosa. Saudara Tuhan, disinilah saudara. Bahkan dikatakan tabut perjanjian Tuhan juga sudah dirampas oleh orang Filistin. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Saudara, bangsa Israel karena enggak menyembah lagi kepada Tuhan yang benar, bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup, otomatis mereka
kehilangan hadirnya Tuhan. Tidak ada lagi hadirat Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika hidupmu tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ketika hidup kita merasakan gersang. Ketika hidup kita mengalami kekeringan. Sudah tidak ada lagi rasa rindu dengan Tuhan. Saudara, itu sesungguhnya kita mengalami yang namanya kematian rohani. Hadirat Allah jauh daripada kita. Kalau Allah itu jauh daripada kita, dari mana kemenangan itu terjadi? Tidak akan mungkin mengalami kemenangan. Beberapa minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang Raja Asa. Ketika Raja Asa mencari Tuhan, ketika Raja Asa setia kepada Tuhan, ketika Raja Asa mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Negerinya aman, mengalami kemenangan. Tetapi sebaliknya, ketika Raja Asa mulai mengandalkan Raja Aram, mulai mengandalkan manusia, apa yang terjadi? Bukan kemenangan, peperangan, bahkan sakit, semakin parah, tidak lagi mencari Tuhan, bahkan sampai akhirnya meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi semuanya itu ada sebab dan akibatnya. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu alarm buat kita, saudara. Alarm buat kita. Misalnya, saudara, dalam tubuh kita. Kalau dalam tubuh kita ada yang sakit. Alarmnya kira-kira apa? Panas, ya kan? Ya Mas Eko. Ininya untuk nelan sakit. Itu alarm, saudara. Supaya kita apa? Bisa istirahat. Tapi kadang-kala kita bos gak popo. Bos gak popo, saudara. Kan gitu, saudara. Alarm. Supaya kita melihat, oh ternyata dalam tubuh kita tuh ada yang sakit. Makanya timbul panas dan lain sebagainya. Nah, bangsa Israel mengalami kekalahan karena ada sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel. Saya percaya kenapa Tuhan gak mendengar supaya bangsa Israel sadar. Oh ini loh, ini ternyata bangsa Israel melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kalau dikasih kemenangan terus, gak sadar-sadar kalau itu sudah dosa, saudara. Itu tentang Ebenezer yang pertama, ya saudara. Mengalami kekalahan karena dosa, karena kesalahan. Dosa itu apa toh saudara? Dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, kelihatan, membunuh. Bukan hanya sekedar itu dosa. Tapi firman Tuhan katakan dosa itulah melanggar firman Allah. Bahkan dalam kitab Yakobus firman Tuhan katakan kalau tahu itu baik, kamu enggak melakukan, itu sudah dosa. Yang Ebenezer yang kedua. Yang pertama tadi ada dosa adalah penghalang mukjizat, penghalang berkat, penghalang kemenangan dalam hidup kita. Ebenezer yang kedua dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. 10 sampai 12 ya, kita akan baca ayat ini mulai 10. Ya, 1, 3. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. 12. Kemudian Samuel mengambil batu
dan mendirikan antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer, katanya apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ebenezer yang kedua ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel mengalami kemenangan yang dahsyat melawan orang Filistin. Firman Tuhan katakan orang Filistin terpukul kalah. Saudara ya, orang Filistin ditundukkan ya. Orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi masuki daerah Israel. Bahkan daerah-daerah yang dulu pernah direbut oleh orang Filistin kembali lagi kepada Israel. Ada pemulihan. Sehingga pada waktu itu Samuel membuat batu prasasti, kemudian ditulis apa? Ebenezer. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ingat selalu kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel ingat selalu bahwa yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Sehingga bersyukur dan ingat bahwa Tuhan itu sudah menolong dan sanggup menolong. Apa yang membuat bangsa Israel mengalami kemenangan? Pertanyaannya kan begitu. Yang tadi kok kalah ya? Tapi yang ini kok menang. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Apa yang membuat bangsa Israel mengalami kemenangan? Kembali lagi tadi dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 tadi. Di sana dikatakan oleh Samuel supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Yang membuat bangsa Israel mengalami kemenangan adalah karena bangsa Israel itu bertobat. Tidak lagi menyembah kepada Allah yang para Asitorat, Allah Asin dan lain sebagainya. Tetapi bangsa Israel bertobat, dia kembali menyembah kepada Allah yang benar. Saudara. Dan kemudian tabut Tuhan, tabut perjanjian itu kembali kepada di tangan Israel. Ada hadirat Allah kembali. Ada lawatan Tuhan kembali. Kalau saudara baca ayatnya yang kelima. Pasal yang ke-7. Ayo kita akan baca. 1, 3. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. 6. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana. Apa katanya? Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Dari sini kita melihat berarti bangsa Israel sadar. Bertobat, ngakui Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. 7 bersama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Orang Filistin menjadi takut ya. 8, perhatikan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel bersama-sama, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang
Filistin. 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka apa? Tuhan menjawab. Nah di sini tadi Tuhan enggak menjawab. Karena ada penghambat, karena ada dosa. Tapi ketika bangsa Israel sadar, mengakui segala dosa dan kesalahannya, menyembah kepada Allah yang benar, bahkan minta supaya Bapak Samuel jangan berhenti berdoa untuk bangsa Israel. Artinya apa saudara? Bangsa Israel rindu hadirat Tuhan terus. Rindu Tuhan terus. Merindukan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya. Inilah kemenangan terjadi karena bangsa Israel sudah bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini sebuah perjalanan gitu ya. Kadangkala kalau saudara jalan gitu ya, enggak langsung kita jalannya penak terus saudara. Kalau kita dalam perjalanan kita melewati jalan yang terjal, kadangkala jalan yang berbatu-batu, ya, jalan yang becek, yang belum ada aspalnya, kadangkala naik, kadangkala turun, berliku-liku, saudara ya. Susah, senang, sakit, sehat, kita alami dalam hidup kita. Benar? Kekurangan, kelimpahan kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Beberapa minggu ini saudara, sebenarnya saya ini sakit saudara ya. Kemarin ada yang membuat status lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya bilang sama-sama gak enak, saya bilang lebih baik gak sakit. Amin saudara ya. Sakit gigi itu gak terlihat ya. Orang gak besuk kalau sakit gigi. Iya enggak saudara ya. Enggak ada yang besuk karena enggak kelihatan. Padahal saudara sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Sakit sekali saudara. Saya terus bergumul saudara. Tapi aktivitas tetap jalan. Kerja jalan, pelayanan jalan, doa jalan. Enggak ada yang tidak jalan. Sakit gigi. Yang penting saya masih bisa jalan gitu aja saudara. Kecuali kalau udah enggak bisa jalan, enggak bisa apa-apa. Semuanya berjalan. Kemarin saya ketemu Bu Kili di baptis saudara. 2 kali kemarin ke sana. Nanti kembali lagi ke sana. Mau saya tuntaskan gigi saya saudara. Karena luar biasa sakitnya aku di sini saudara. Luar biasa. Inilah kehidupan. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Ada kalanya diizinkan sakit, sehat, puji Tuhan. Nah, sakit, puji Tuhan enggak? Puji Tuhan, akhirnya saya makan bubur yang lembek-lembek, yang lemes-lemes, saudara. Enak, saudara. Dulu kalau makan bubur itu, waktu suami saya masih ada, suami saya seringkali makan bubur. Saya tuh lihat tuh rasanya munak, saudara. Tapi sekarang harus mengalami makan bubur. Enggak apa-apa, dinikmati saja. Amin, saudara. Khususnya yang lansia. Giginya sudah mulai, mulai keropos gitu ya. Gak apa-apa, semuanya ada waktunya. Percayalah, Tuhan pasti menolong kepada kita. Teruslah maju, jangan berhenti, teruslah setia, teruslah berharap sama Tuhan, teruslah berdoa, teruskan rindukan Tuhan, rindukan tabut Allah terus ada dalam hidup kita. Hadirat Allah terus ada dalam kehidupan kita. Itu yang memberikan kemenangan, dan kemenangan dalam hidup kita. Kekuatan kita itu terbatas saudara. Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau Allah hadir, tabut Allah, hadirat Allah ada dalam kehidupan kita. Kalau Allah hadir, perkawinan di Kana. Apa yang terjadi? Kekurangan anggur dibuat kelimpahan. Ada mujizat. Kalau Allah hadir. Kalau Allah hadir dalam rumah tangga kita, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau Allah hadir dalam pekerjaan kita, tidak ada jalan yang buntu di hadapan Tuhan. Semuanya ada jalan keluar. Makanya Samuel Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong.
Kalau hari ini kita masih diberikan sehat, kuat, masih bisa bekerja, diberikan keluarga yang luar biasa, yang rukun, yang saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saudara. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan percaya kalau hari ini Tuhan menolong kita, hari depan kita, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai kapanpun Tuhan tetap menolong kita. Kalau kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya sering mengatakan, lakukan bagian kita saja. Saudara, jangan suka mengklaim, saudara. Tuhan itu bukan pegawai asuransi, saudara. Amin. Kalau asuransi kadang-kadang aku mengklaim waktunya entuk berkat, ya saudara. Tuhan bukan pegawai asuransi yang suka kita klaim-klaim, saudara. Ketika kita melakukan perintah, otomatis janji Tuhan pasti diberikan. Amin. Yang penting sekarang bagaimana kita melakukan bagian kita, itu sudah cukup. Bagaimana kita setia kepada Tuhan melakukan bagian kita, itu sudah cukup, saudara. Enggak usah neko-neko, saudara. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau Tuhan berjanji, pasti ditepati dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, firman Tuhan Ebenezer ini, saudara, membawa kepada kita. Kenapa bangsa Israel yang awal tadi mengalami kekalahan? Karena dosa, karena penghalang, karena ada penghambat, saudara ya. Tetapi yang kedua, mengalami kemenangan. Filistin ditundukkan, saudara, akhirnya mengalami kemenangan. Dalam kehidupan kita ada banyak Filistin di depan kita. Ada banyak Goliat di depan kita. Ada banyak Filistin di depan kita. Tapi saudara, ada banyak masalah, kesulitan, tantangan di depan kita. Percayalah, ketika engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan menolong hidupmu. Ketika kita setia sama Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan tidak akan mengulur-ulurkan waktunya untuk menolong kepada kita yang siang malam berseru kepada Tuhan. Bagian kita, mari kita lakukan bagian kita. Maka Ebenezer, Tuhan akan menolong dalam hidupmu dan hidupku. Apapun pergumulanmu hari ini, saudara. Apapun masalahmu hari ini, kalau ibu-ibu ke pasar, mulai semuanya barang-barang katanya, bukan naik lagi Bu ini, ganti harga, pengaruh dari BBM, tidak masalah. BBM naik, berkat Tuhan akan turun melimpah buat kita. Orang percaya tidak akan dibiarkan. Tuhan punya cara yang banyak untuk menolong hidupku dan menolong hidup kita semua. Amin. Yang penting setialah sama Tuhan. Lakukan firman Tuhan, lakukan bagian kita. Mukjizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami jalan yang buntu, disitulah waktunya Tuhan. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Bukan berarti kalau kita sudah melakukan bagian kita setia nggak ada masalah, ada sudah. Tapi di situ ada jalan keluar. Di situ ada pertolongan, waktunya ada pertolongan. Jalan keluar ketika kita sudah melakukan bagian kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Ada banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Persoalan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak menentu. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan pasti menolong dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya dalam hidup kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mengapa hidupku mengalami kekalahan dan kekalahan dan kekalahan. Di situ kita introspeksi diri.
Apa ya Tuhan? Apa yang salah dalam diri saya? Apa yang masih kurang dalam diri saya? Kok saya mengalami kekalahan? Kami gak mengalami terobosan dalam keluarga. Gak mengalami terobosan dalam pekerjaan saya. Ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Kita akan intervensi diri pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, karena berkat Tuhan, kita bersyukur hari demi hari Tuhan telah menolong kepada kita. Oh, haleluya, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Sekali lagi, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ya benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta ya Tuhan, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer,
pagi hari ini sejenak Terima kasih. kita mengingat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih bisa kuat sampai hari ini. Cuma karena Tuhan sudah menolong dalam hidupmu dan hidup. Terima kasih Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bukan kuatmu, bukan gagahmu, bukan kepandaianmu, bukan kepintaranmu, tapi semua karena Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ebenezer, Tuhan Yesus baik dalam masada. Engkau menolong kepada kami. Oh, di saat kita jatuh, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan mengangkat kita. Nama sadara Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ya lama. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sekali lagi kami panggil Ibu Tias berdoa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Ebenezer, Tuhan pasti lebih lagi dengan ibadah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inala Bapa Yesik Yara la Bapa Yesik Amanikina Walama. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Ketika kami boleh menoleh ke belakang Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami mampu berdiri sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kekuatannya Tuhan berikan sampai hari ini. Inna apa yesik ya lala apa yesik amanikina walawa. Yang sesungguhnya kami tidak mampu Tuhan, tetapi Roh-Mu yang dahsyat Tuhan, Roh Kudus-Mu yang luar biasa Tuhan, membakar, memberi kekuatan dalam hidup setiap kami Tuhan. Ya rala papa Yesik, ya rala papa Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang luar biasa pada pagi yang indah ini Tuhan, membuat kami semakin bersandar Tuhan, semakin berserah ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Karena Engkau-lah pemilik hidup kami, karena Engkau-lah penguasa tunggal atas hidup kami Tuhan. Kami percaya kami tidak mau menoleh ke belakang, tetapi kami mau berlari-lari menuju mahkota kehidupan Tuhan. Kami hanya mau fokus hanya dengan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mengangkat tangan, Engkau Tuhan Allah sendiri yang membuka jalan dalam hidup setiap kami. Engkau tahu seberapa besar kekuatan dan kelemahan kami. Oleh karena itu kami hanya berlaku Tuhan, mengerjakan bagian kami. Engkau Tuhan yang akan mengerjakan bagian yang tidak mampu kami kerjakan. Itulah mujizat Tuhan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sehingga kami boleh berkata bukan kata orang lagi, tetapi kami mengalami Engkau sendiri. Bukan kata orang lagi, tetapi kami Tuhan mengalami kuasa-Mu sendiri Tuhan. Ya rala Papa Yesus, ya rala Papa Yesus. Baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, biar semua orang tahu ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Mari Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus, kami rindu mereka boleh mengalami bersama-sama kami Tuhan. Mulai dipulihkan Tuhan, mulai kembali lagi Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Merasakan lawatan-Mu kembali Tuhan, bakar api rohnya kembali Tuhan, untuk boleh kembali datang dengan haus dan lapar. Rindu Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu kursi-kursi yang kosong boleh dipenuhi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan lama lagi datang Tuhan. Datang kedua kali buat menjemput kami umat-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan juga Tuhan gereja kami yang tercinta ini Tuhan. Kami rindu tertanam di gereja lokal kami Tuhan. Mendukung satu visi Tuhan, satu misi Tuhan. Ada unity dalam gereja kami Tuhan. Inna apa yesik ya dalam apa yesik amanikina walama. Bekerjalah lebih lagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati setiap Tuhan divisi-divisi yang ada, baik itu kaum pria, kaum wanita Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalamnya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Lebih lagi bertumbuh bersama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaum muda-Mu yang ada, pemuda-pemudi Tuhan. Generasi-generasi Joshua ini Tuhan. Menjadi generasi yang takut akan Engkau. Generasi yang membawa teman-temannya boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau penuhi gereja-gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari setiap jemaat kita mau berdoa buat gembala sidang kita. Kita mau arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan, kita arahkan kepada Tante Paulus. Haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari tempat yang maha tinggi boleh turun atas hamba-Mu Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang penuh dengan Tuhan, kemauan yang bermacam-macam. Tetapi bila hikmat dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan, memenuhi hamba-Mu Tuhan, urapan baru terjadi setiap hari Tuhan. Kau penuhi Tuhan, kami percaya Tuhan.
perlengkapi dengan karunia-karunia Roh-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya gereja kami Tuhan boleh bertumbuh karena memiliki hamba Tuhan yang dahsyat Tuhan. Hamba Tuhan yang terus rindu membawa jemaat yang mengenal Engkau lebih lagi. Rindu Tuhan untuk melawat, merasakan hadirat-Mu, membawa kami Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Mengatak sorgamu, mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa. Ya dalam Bapa Yesus, ya dalam Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di tempat ini Tuhan akan terjadi kegerakan rohani Tuhan. Di tempat ini akan ditarik pembicara-pembicara yang luar biasa Tuhan. Di tempat ini juga akan terjadi KKR yang dahsyat Tuhan. Kediri boleh diberkati Tuhan. Kediri boleh dilawat Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bekerja ya lebih lagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan yang penuh kuasa. Beracaralah lebih lagi, berkuasalah lebih lagi Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan Terima mengucap kasih Bapa, Engkau memberkati kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani. Bila kami semua terus maju, terus setia melakukan bagian kami, supaya kami mengalami pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Walaupun hidup ini penuh dengan pergumulan, tantangan, masalah silih berganti. Namun satu hal, ketika kami melakukan bagian kami, ketika kami setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, ketika kami rindu Tuhan lebih lagi, di situ kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dalam menghadapi keluarga, menghadapi pelayanan, menghadapi pekerjaan, menghadapi anak-anak, menghadapi keluarga, kami percaya Tuhan pasti menolong kepada kami semua. Sehingga selalu ada jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Untuk pekerjaan Tuhan yang mengembalikan miliknya Tuhan. Ada korban minggu kedua, korban tantangan untuk dialokasikan fasilitas gereja. Apapun yang kami lakukan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami hanya bisa mengerjakan semua untuk Tuhan. Karena benih itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kepada kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, manakala kita pulang ke rumah kita masing-masing yang dekat yang jauh, Tuhan akan menolong kepada kita. Diberkati ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkati ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu, usaha bisnismu. Diberkati sekolah dan kuliahmu. Diberkati pelayananmu. Ketika engkau di rumah, ketika engkau keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terimalah anugerah mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin.